Ya, hari ini kita akan belajar, ya? Membahas soal tentang LBI ya. Yang pertama, bacalah teks berikut ini. Perubahan iklim global telah menjadi topik hangat di berbagai forum internasional. Namun, perubahan iklim global telah menjadi topik hangat di berbagai forum internasional, namun masih banyak negara yang belum menunjukkan komitmen nyata dalam mengurangi emisi karbon. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Perubahan iklim menjadi isu global yang belum direspons serius oleh banyak negara. B. Banyak negara belum memiliki teknologi untuk mengurangi emisi karbon. C. Forum internasional tidak peduli terhadap perubahan iklim. Atau D. Emisi karbon harus ditingkatkan agar ekonomi berkembang. Kak. Yang A, A, Kak. yang A, A, Kak. A, Kak. A. A, A, A. A, Kak. A. A, Kak. B, A, A. A, Ya, Kak. tadi A. dulu, sabar. Nah, apa alasannya kalian menjawab pilihan A ya? Harus ada alasannya dulu. Karena di situ kan dia jelasin Kak, perubahan iklim itu dia belum banyak negara yang berkomitmen nyata Kak. Yang nyata. Karena ada kata kunci perubahan iklim global. Mm-mm. Terus ada lagi nggak alasannya selain itu? Karena itu udah mencakup seluruh teksnya, Kak. Hmm. Karena hampir itu yang ya mencakup seluruh teks atau Iya, yang menjelaskan. betul ya jawabannya A, karena perubahan iklim menjadi isu global yang belum direspon serius oleh banyak negara. Jadi, kalau kalian ingin tahu gagasan utama itu biasanya kalau dari dalam jurnal, mau nasional, internasional, atau buku teks itu kebanyakan di awal paragraf. Kebanyakan. Meskipun ada juga yang di akhir, tapi itu jarang-jarang banget gitu ya. Kenapa? Karena ini penting kalau kalian nanti masuk ke perguruan tinggi, itu pasti banyak, misalkan kalian membuat makalah gitu kan. Nah, makalah tersebut itu penting sekali kalian harus bisa belajar membaca teknik skimming. Nah, si teknik skimming ini ya berfungsi yaitu, misalnya kalian membuat makalah, itu kan pasti harus lihat dari jurnal atau publikasi-publikasi yang lain yang terindeks gitu. Saya sarankan sih kalau nanti kalian misalnya kuliah, pilih yang jurnalnya Scopus gitu atau Elsevier dan lain-lain. Ada empat kalau nggak salah, ya. Ada empat. Nah, itu penting banget. Nah, terutama itu pas di awal-awal paragraf seperti itu. Paham ya? Untuk nomor dua, kata komitmen pada paragraf di atas termasuk dalam kelas kata A, verba kata kerja, B, nomina kata benda, C, adjektiva kata sifat, atau D, adverbia kata keterangan. Kata D, nomina Kak, nomina. nah, kata benda. Kata kerja Kak. Kata Nomina kerja, Kak, kata kata kerja. benda. Verba, verba. A. Kata Coba benda. saya Nomina pengen Kak. tahu yang kata Kerja. kerja alasannya apa, kalau yang nomina alasannya apa. Karena nanti kalau kalian kuliah, itu harus punya alasan gitu. Misalkan kalian juga misalkan, ah saya suka jeruk, gak mungkin kan cuman ya suka jeruk gitu. Pasti ada alasannya kan. Misalkan warnanya warnanya menyala, rasanya enak, banyak vitamin, terus harganya murah. Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian menjawab itu harus ada alasannya gitu. Ada landasannya seperti itu. Jadi tidak asal, oh ya ini kayaknya kayaknya A deh, kayaknya B deh. Ya, itu bukan seperti itu ya. Coba alasannya apa kenapa A? Terus kalau kalian B, alasannya apa? Halo, halo Kak, izin menjawab boleh? Iya, boleh. Nah, jadi aku di sini milih B yaitu kata benda.
Kenapa? Di sini kalau aku baca lagi, namun masih banyak negara yang belum menunjukkan komitmen. Jadi komitmen di sini tuh bentuk sebuah respon, tapi dalam arti lain dia tuh dalam satu bentuk apa ya? eh eh kok jadi ragu mau pilihan ya? Apa A ya? Komitmen. Kayaknya aku rubah jawaban, aku jadi A deh, jadi verba karena dia si komitmen ini merupakan satu bentuk respon dari negara yang, nah contoh masih banyak negara yang belum menunjukkan komitmen. Komitmennya ini tuh responding terhadap isu iklim global yang ada dan dia ditunjukkan kalau komitmennya masih belum ada atau kegiatan meresponnya masih belum ada kayak gitu. Oh ya Kak, sama izin bertanya, ini untuk LBI hari ini apakah ada PPT slide materi atau cukup mengerjakan soal aja dari awal sampai akhir nanti? Terima kasih. Nanti saya kasih materi yang ini yang saya bahas. Hanya menjawab soal aja. Nanti saya kasih materinya buat kalian nanti belajar. Yang ini nih. Saya boleh izin jawab, Kak? Iya, silakan. Menurut saya komitmen itu termasuk kata nomina karena menurut saya kalau kata kerja itu dia berupa perintah gitu Kak. Sedangkan kata komitmen itu kan dia tidak berupa kata perintah, maka dia tidak termasuk ke kelas kata verba. Jadi di situ komitmen. Jadi dia menurut saya termasuk kata benda, itu alasan saya Kak. Iya. Oke, ada lagi yang lain mungkin jawabannya yang beda? Izin Kak, saya izin menambahkan, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on kamera. Jadi kalau misalkan Kak Tina tadi bertanya, jawabannya itu kalau misalkan dipilih antara opsi A atau opsi B, saya akan menjawab opsi B. Jawabannya adalah B, nomina. Kenapa? Kalau misal di opsi A itu kita jawabnya verba atau kata kerja, umumnya umumnya kata kerja itu sebuah kata yang menimbulkan sebuah aksi gitu Kak. Sedangkan untuk komitmen itu saya rasa itu bukan tidak menimbulkan aksi, jadi seperti objek aja. Betul-betul Kak, saya setuju. Jadi lebih ke B. Terima kasih. Mm-mm. Saya enggak hanya spesifik kata A dan B ya, misal apa jawaban A dan B bisa juga C bisa, D juga bisa sih. Ada lagi? Cukup. Baik, kalau di sini jawabannya yaitu nomina ya kata benda karena eh, kalau kata nomina sendiri komitmen itu berarti kan kesungguhan ya. Tapi kesungguhan ini kan berarti tekad, berarti tapi bukan hal sesuatu yang dikerjakan. Kalau bekerja itu kalau kitanya kerja, kita tuh punya komitmen. Komitmen itu seperti niat. Nah, kerjanya itu baru yang kata verba. Tapi kalau nominanya itu disebutnya kata benda, tapi bukan kata sifat. Karena apa? Di sini itu si komitmen itu adalah komitmen pemerintah, artinya itu sebagai subjeknya. Nah, sedangkan kalau negara itu menunjukkan sebagai komitmennya, berarti sebagai objek, gitu ya. Paham nggak? Kalau misalkan komitmennya kuat, nah baru itu sebutnya kata sifat, atau komitmennya nyata, baru disebut kata sifat. Seperti itu ya, paham ya? Ini isinya Paham Kak? laki-laki semua, nggak ada ceweknya. Iya Iya, laki-laki Kak, semua. cowok Oh, semua Kak. laki-laki Ya semua ya. kak, cowok semua kak. Iya, iya, iya. Soalnya tadi kok nggak ada ceweknya. Lanjut nomor 3. Kalimat mana yang Nomor paling tiga, efektif? nomor tiga itu C Kak. Iya, sebentar ya. C Kak Sabar ya, menurut saya. saya mau baca dulu. 3 kalimat mana yang paling efektif dari pilihan berikut? A. Para siswa sedang belajar di perpustakaan. B. Siswa sedang belajar di perpustakaan. Atau C. Para siswa sedang belajar di perpustakaan. Kalimat mana yang paling efektif dari pilihan berikut? A. Para Yang siswa C Kak, yang sedang C. belajar di perpustakaan. Yang yang C, yang C. Yang C. Yang B kak. Yang B. Siswa Yang sedang B. belajar di perpustakaan. Atau Yang C yang kak. C. Para siswa sedang belajar di perpustakaan. Jawabannya apa?
Yang C, Kak. Yang C. C, Kak. C. Yang C. C. Yang C, Kak. Nomor 3, apa alasannya, Cek? Karena menurut saya Kak, kalau dia yang A itu para siswa-siswa. Kalau udah para siswa-siswanya satu aja gitu, pemborosan kata. Terus kalau siswa-siswa, dia itu salah Kak, cuman satu satu aja, siswa aja. Itu juga termasuk pemborosan kata. Jadi yang paling efektif itu para siswa. Jadi dia tidak pemborosan kata Kak. Para siswa sedang belajar di perpustakaan. Menurut saya sih gitu Kak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau mungkin beda alasannya? Alasan saya menjawab C, Kak. Izin menjawab. Iya. Karena enak dibaca aja, Kak, kalau C. Yang A sama B itu kurang enak kalau dibaca. Lalu kalau C itu sudah enak saja gitu kalau dibaca. Gitu, Kak. Izin menambahkan, Kak. Mm-mm. Kalau saya pilihnya yang C juga, karena yang pertama para siswa-siswa itu setuju dengan tadi statement pertama, Wes nih wes jawabannya pemborosan bener kata rasa dua manusia kabeh. satu Kesuwen. gitu. Apa sempurna Ah, agar siapa itu, Sabar ya, sabar ya. Bre, ayolah bre. Terus terus Dimute, yang dimute. B, siswa-siswa itu menurut saya kurang efektif. Masih ada C yang lebih efisien dan hemat kata, yaitu para siswa, Kak. Sorry itu. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah C, para siswa sedang belajar di perpustakaan. Karena kalau para sendiri itu sudah mewakili seluruh siswa. Jadi kalau mau pakai siswa-siswa juga, tapi kayaknya kurang efektif. Kemudian kalimat tersebut itu tidak hemat ya. Kalau yang lain itu tidak hemat dan kurang jelas dan tidak mudah dipahami seperti itu. Sekarang kita nomor 4, sinonim kata mengurangi adalah A. Menambah, B. Menekan, C. Mengabaikan, D. Menguatkan. D. Mengurangi. Ada yang Menambah. menjawab? Ya, silakan Yogi mau jawab ya. Menekan, Kak. Menekan. Menekan, Kak. B. Alasannya apa? Menekan, Kak. Alasannya karena kalau dia menambah itu dia antonimnya. Nah, kalau dia mengabaikan itu dia kayak selain dia cuman kayak ngabaikan gitu, Kak, tidak mengurangi. Dan kalau menguatkan itu udah beda konteks, Kak. Bisa aja itu jadi antonimnya. Jadi menekan jawabannya, Kak. Izin menjawab, Kak. Izin menambahi juga. Ya. Menurut Andra itu B, Kak, menekan. Dikarenakan kalau misalnya mengabaikan itu seolah-olah tidak ada konteks yang ingin dihapuskan, Kak. Kalau misalnya menekan itu tuh ada konteks yang ingin ditekan atau dihabiskan, Kak. Sekian, terima kasih. Iya, bagus ya jawabannya. Yang betul adalah B. Jadi kalau B ini sama dengan menekankan. Jadi mengurangi ini sama dengan menurunkan, menekankan, menyusutkan, meminimalisasikan, membatasi atau mereduksi kalau secara lebih luas. Karena jadi sinonim itu bisa berbagai kalimat ya. Kalau kalian misalkan belajar IELTS bahasa Inggris itu banyakan yang sinonim semua. Sama kalau di Indonesia juga menurut KBBI juga banyak. Tapi di soal-soal biasanya soal-soal apa tentang yang data-data itu, nah biasanya itu pakai sinonim kebanyakan seperti itu. Jadi kalian harus bisa lihat dari beberapa strategi ya, maksudnya strategi dari kata apapun segala macam yang bisa menambah ataupun mengurangi dari sebuah pernyataan seperti itu. Yang kelima, fungsi argumentasi dalam teks eksposisi adalah A. Memberikan alasan atau bukti untuk memperkuat pendapat. B. Menyampaikan opini pribadi tanpa dasar. C. Menghibur pembaca dengan cerita lucu. Atau D. Menyajikan data statistik saja.
Yang A, Kak. Iya, alasannya apa? Ada yang tahu alasannya apa? Izin menjawab boleh Kak? Iya, Belum jawab, boleh. Pak. Izin gue dulu ya, izin dulu gue dulu. Ya, dulu Em, alasannya. untuk pilihan yang A, saya memilih pilihan yang A itu memberikan alasan atau bukti untuk memperkuat pendapat. Dan biasanya menurut saya argumentasi itu pasti istilahnya subjektif, baik datanya seperti apa di dalam teks, kita pasti melihat salah satu datanya. Begitupun juga dengan penulis yang memberikan argumentasi atau opininya. Jadi menurut saya ketika si penulis memberikan opini, sudah pasti fungsi atau tujuannya itu antara apa utamanya untuk memperkuat gagasan apa yang ingin dia kuatkan dalam data tersebut. Seperti itu. Contoh misal kalau misalkan dalam satu data eh, perempuan lebih banyak daripada laki-laki di sekolah negeri, terus diperkuat. Dan ya karena memang secara demografi perempuan dan laki-laki di negara ini segini segini gini gini kayak gitu. Itu menurut saya sih. Terima kasih. Untuk yang lain bisa. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau mungkin jawabannya Mungkin tambahan lain? sedikit ya. Tadi saya sudah setuju sebenarnya dengan argumentasi Muhammad Setian. Untuk argumentasi sendiri, kata kuncinya ialah apa namanya itu? Nomor berapa tadi Kak? Bilang? Nomor Ini. 5. Oh ya, memberikan alasan untuk memperkuat pendapat. Argumentasi sendiri itu kata kuncinya pendapat, dan juga tujuan dari eksposisi merupakan memberikan bukti yang konkret atau fakta yang konkret seperti itu. Baik, kalau eksposisi adalah berarti kan kita menyampaikan sebuah pendapat ya, mengekspos ya, mengeluarkan pendapat dan fungsinya itu berarti menyampaikan informasi, menjelaskan informasi, gagasan serta pemahaman tentang berita ataupun topik yang kalian baca. Nah, fungsinya ini banyak ya, untuk menjelaskan sesuatu, meyakinkan pendapat, bisa pendapat dari mana saja dan menambah wawasan bagi para pembacanya. Misalkan tadi kasus tentang demografi kelahiran ataupun data spesifik laki-laki dan perempuan. Ya di dalam Al-Quran juga dikatakan perempuan itu, bukan. Kalau dalam Al-Quran itu pertama kali yang paling banyak itu laki-laki. Nah, tetapi banyaknya perang ya di zaman dahulu, maksudnya zamannya Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad juga itu sudah perang. Akhirnya banyak yang meninggal laki-laki itu. Nah, sekarang eh, akhirnya apa, karena laki-laki banyak yang meninggal di zaman perang, kalau lihat dari sejarah peradaban ya, akhirnya apa? Banyak perempuan yang masih hidup. Terus kemudian timbullah, kalian pasti tahu kan poligami, poligami. Nah, poligami ini timbullah dari hasil peperangan itu, ibaratnya laki-laki banyak yang perang nih, kan meninggal, ya kan? Nah, dalam Al-Quran disebutkan kenapa laki-laki bisa istrinya 4, ya karena itu kelahirannya lebih banyak perempuan, sedangkan laki-lakinya banyak yang meninggal dikarenakan perang, akhirnya turunlah surat tentang poligami. Ini ya, maksudnya kan eh kita lihat dari peradaban gitu ya, supaya kita tahulah kenapa bisa seperti ini dan seperti itu, pasti ada dasarnya seperti itu. Lanjut, nomor 6. Ciri utama teks editorial adalah
A. Mengungkapkan opini redaksi terhadap isu aktual. B. Menceritakan pengalaman pribadi penulis. C. Menyajikan data. Aduh, sabar, sabar. C. Menyajikan data statistik lengkap. Atau D. Berisi cerita fiksi yang menghibur. Kak, mengungkapkan opini redaksi terhadap isu aktual. Ini suara saya kok nggak bisa masuk ya? Apa itu menjawab yang Kak? Jawabannya apa tadi? Kak. Ya, alasannya kenapa? Saya mau menjawab. Mm-mm. Yang saya tahu ya, editorial ini adalah sebuah ungkapan seorang dari suatu masalah. Jadi, teks ini biasanya membahas kayak isu-isu yang aktual atau penting gitu Kak. Jadi kayak semisal masalah sosial, politik, pendidikan, atau ekonomi yang ada di dalam negeri kita yaitu Indonesia. Juga teks editorial ini selalu menyampaikan pendapatnya dengan disertai alasan dari pembaca tersebut Kak. Entah itu mengenai fakta, argumentasi yang jelas, agar pembaca ini memahami serta mempertimbangkan pandangannya tersebut Kak. Jadi menurut saya gitu. Mm-mm. Ada lagi? Kak. Iya, Izin silakan. jawab, Kak. Ya, Saya izin silakan. menambahkan. Boleh, Kak? Boleh. Izin menambahkan untuk teks editorial ini kan apa? Kenapa kita jawab yang apa? Berisi tentang opini redaksi itu kan eh, editorial sendiri itu kan berisi tentang pengenalan isu, pengenalan isu terbaru yang terjadi gitu kan. Jadi seseorang yang menyampaikan opininya mengenai peristiwa tersebut dan harus apa namanya teks editorial ini harus berupa fakta gitu. Jadi isunya isu aktual gitu yang telah terjadi gitu mungkin nggak. Terima kasih. Iya, bagus. Ada lagi? Mungkin? Ada ya. Jadi ciri utama teks editorial ini adalah suatu teks yang diungkapkan dari sebuah sisi penulis ataupun sebuah redaksi ya terhadap suatu masalah yang sedang terjadi gitu. Jadi eh, misalkan kalian lihat banyak-banyak isu-isu global sekarang kan tentang Iran membombardir Israel dan kemudian tentang Amerika juga. Nah, itu kan kita kupas kenapa sih alasannya dan benar-benar isu-isu yang terjadi di saat ini gitu. Ibaratnya kayak gini, Iran dulu kan sama Israel kan sebuah teman dekat lah di zaman sebelum revolusi yang Ali Khamenei itu kan. Nah, kita ungkapkan tuh kenapa bisa isu dari dulu yang darinya CS kok sekarang menjadi musuh bebuyutan. Nah, kita kupas dari sisi penulis dan akar sejarahnya, kemudian disampaikanlah dari isu-isu yang terjadi di sekarang seperti itu. Nomor 7, kalimat berikut termasuk kalimat pasif, kecuali A. Buku itu telah dibaca oleh Dina, B. Pekerjaan rumahnya telah dikerjakan, atau C. Guru menjelaskan materi pelajaran. C C Kak, Kak, C. C. Alasannya apa kalau C? Izin izin jawab ya Eh, Kak. jadi gini Saya Kak, itu Ya, sok satu-satu aja, jangan rebutan. Santai, santai, santai. izin jawab Kak. Jadi menurut saya jawabannya itu yang C karena itu himbuhannya me. Himbuhan menjelaskan me itu kan aktif ya. Jadi menurut saya yang tepat itu maksudnya yang nggak tepat itu C karena himbuhannya. Heeh. Terus, ada lagi mungkin? setuju setuju. Setuju Kak. Mm.
Baik, kalimat pasif itu kalimat yang sudah dikerjakan. Artinya kalimat tersebut yang tadinya subjek, predikat, objek ya. Si predikatnya itu dibalik dari yang tengah menjadi ke depan. Nah, sedangkan kalau yang C itu kalimat aktif karena guru tersebut yang menjelaskan bukan buku atau pekerjaan rumah yang telah dikerjakan ya. Kalau dalam bahasa Inggris tuh past present picture apa past present continuous kalau nggak salah. Nah, itu kan ibaratnya yang telah dikerjakan. Jadi si predikatnya itu, subjek, predikat, objek ya, predikatnya itu yang telah mengerjakannya. Ya, ibaratnya subjeknya itu dikenai tindakan lah gitu. Maaf, subjeknya telah dikenai tindakan. Dan biasanya betul dikenai imbuhan di. Nah, kalau kalimat aktif dikenakan imbuhan me ya, itu. Lanjut nomor 8. Teks cerpen termasuk dalam jenis teks A. Naratif, B. Eksposisi, C. Argumentatif, atau D. Deskriptif. Ada yang tahu? A, Kak. A. Kenapa? Naratif. Alasannya kenapa kalau pilih A? Izin menjawab karena setahu saya itu teks naratif itu isinya itu berupa apa ya kayak kayak mitos lah terus isinya itu non fiksi lah pokoknya cerita-cerita yang itu tuh tidak secara fakta gitu tidak benar-benar terjadi itu mungkin ya barangkali Mm-mm. salah Iya, bagus. Ada lagi yang, dongeng gitu ibaratnya. iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada ya? Baik, teks maaf, teks cerpen itu termasuk jenis teks naratif ya, karena kisahnya ini menceritakan dari awal runtutan kronologi sampai akhir cerita. Nah, kenapa disebut itu? Karena ceritanya itu berupa kisah-kisah, ada tokohnya, ada alur, ada ceritanya. Sehingga kebanyakan kalau cerpen itu ceritanya tentang mitos atau bukan fakta-fakta yang terjadi, biasanya bertujuan untuk menghibur para pembaca. Dan biasanya kalau teks naratif itu ada kesimpulannya atau konklusi ya, misalnya ada orientasinya, komplikasinya, resolusinya, dan apa namanya ya, pesan moral dari cerita tersebut gitu. Paham ya? Nomor 9, tujuan utama teks tanggapan kritis adalah A. Menyampaikan penilaian terhadap suatu masalah atau peristiwa, B. Menghibur pembaca dengan cerita lucu, C. Memberikan instruksi langkah-langkah, atau D. Menyajikan data dan fakta secara lengkap. A, Kak, A. Ya, alasannya kenapa? Oh my God. Alasannya kenapa? Karena kan karena kan Kak itu merupakan teks tanggapan, teks yang memberikan tanggapan kayak sama juga kayak memberikan penilaian terhadap suatu masalah Kak. Jadi mungkin jawabannya A Kak. Mm-mm. Yang lain? Nggak ada ya? Baik, jawabannya A, betul. Karena teks tanggapan kritis adalah jawaban tentang kita berisi pernyataan, kritik, tanggapan, gagasan terhadap suatu masalah, karya, atau fenomena ya. Bersifatnya logis dan fakta. Jadi tujuannya itu memberikan penilaian terhadap suatu masalah atau peristiwa yang terjadi, mengoreksi atau mengkritik segala permasalahan, serta memberikan solusi dari berbagai masalah, tapi secara objektif. Nomor 10, gagasan utama dari teks yang membahas bahaya penggunaan
bahan berbahaya dalam makanan adalah A. Penggunaan bahan berbahaya tidak berpengaruh. B. Produk popcorn dari Amerika mengandung F. PFAS yang berbahaya, atau C. Semua makanan sehat tanpa bahan tambahan, atau D. PFAS aman digunakan dalam makanan. B. Kenapa? B. B. Ya, alasannya kenapa maksudnya? Karena menurut saya Kak, yang B itu kan yang membahas tentang produk berbahaya. Nah, jadi sesuai aja sama eh, gagasan utama itu kan pokok pembahasan yang bakalan kita bahaskan, bakalan yang kita uraikan gitu Kak. Jadi menurut saya yang B cocok untuk menjadi gagasan utama gitu Kak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Sedikit menambah Ya, boleh. pertanyaannya, gagasan utama dari teks yang membahas bahaya penggunaan bahan berbahaya, dan di jawaban yang B ada relevansi dari pertanyaan tersebut. Bahan berbahaya di produk popcorn dari Amerika mengandung PFAS yang berbahaya. Itu ada relevansi berbahaya dari soal dan jawabannya. Mm-mm. Ya, bagus ya, jawabannya adalah B. Produk popcorn dari Amerika mengandung PFAS yang berbahaya karena bahan PFAS ini, maaf saya orang Sunda jadi kalau ngomong F sama P itu belibet. Ya, fair and fluori apa fluorylocalized substance. Jadi kelompok makanan bahan kimia yang tidak tahan air ya, sifatnya maaf tahan air, minyak dan panas. Jadi itu sangat berbahaya karena itu seperti bahan pengawet lah untuk bahan makanan seperti itu ya. Jadi kalimat tersebut yang benar-benar mengandung gagasan utama ya. Nomor 11, bacalah teks berikut ya. Produk popcorn yang dibuat dari Amerika Serikat dan diekspor ke Indonesia mengandung PFAS, dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius seperti gangguan imun, reproduksi, dan resiko kanker. Gagasan utama, oh ya tadi ya, udah ya. Gagasan utama, A. ya betul. Karena jawabannya nomor 10 dengan nomor 11 itu sama ya. Produk popcorn dari Amerika Serikat berbahaya karena mengandung Ya, PFAS. Lanjut. Nomor 12. Tema utama dari teks tersebut adalah A. Bahaya bahan kimia dalam makanan impor. B. Keuntungan impor impor popcorn dari Amerika Serikat. C. Perdagangan internasional. Atau D. Kesehatan masyarakat Indonesia. A. Kayaknya Kak. yang A. AKA. Agak Ya, apa alasannya? Karena di teks tersebut tertera produk popcorn yang dibuat AS diekspor ke Indonesia mengandung PFAS, atau PFAS itu bisa disebutkan bahan kimia atau eh, dan ya mengandung bahan-bahan kimia dan dalam makanan impor tersebut. Mm-mm. Ada lagi? Mungkin mau menambahkan? Nggak ada ya. Nomor 12 itu benar ya jawabannya A ya, karena bahaya bahan kimia dan dalam makanan impor. Coba kalian lihat dari struktur katanya ya, kalau gagasan utama itu biasanya itu di awal kalimat. Nah, kalau misalkan ada tambahan conjunction atau kalimat penghubung, biasanya itu ada kayak kata oleh, karena itu, dan sebagainya. Nah, itu adalah penguat. Nah, kalau di sini sudah sangat jelas sekali dari awal itu sudah menunjukkan gagasan utama dalam teks. Bagus. Nomor 13, mengapa produk berkemasan PFAS dapat masuk ke Indonesia? A. Karena ada regulasi yang melarang.
B. Karena tidak adanya peraturan yang melarang PFAS di Indonesia. C. Karena PFAS tidak berbahaya. Atau D. Karena masyarakat tidak peduli. B. Kenapa? Jawabannya apa? B Kak, karena sesuai dengan teks. Kalau misalnya A karena ada regulasi yang melarang PFAS, kayaknya enggak ada. Terus karena PFAS tidak berbahaya kan sudah jelas di teks tadi PFAS itu berbahaya. Terus D karena masyarakat tidak peduli, itu mungkin saja benar, cuman paling relevan di sini adalah B karena tidak ada peraturan yang melarang PFAS di Indonesia. Eh, tadi teksnya gimana sih di atas? Teksnya itu ya ini, produk popcorn yang dibuat di Amerika Serikat dan diekspor ke Indonesia mengandung PFAS. PFAS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius seperti gangguan imun, reproduksi, dan resiko kanker. Jadi apa yang mengapa produk kemasan PFAS dapat masuk ke Indonesia? Ya B kayaknya Kak, karena Mm-mm. tidak adanya peraturan yang ketat untuk melarang PFAS di Indonesia. Lagi, yang lain bantu jawab lah, please. Ada Iya lagi sih yang Kak, kayaknya B karena tidak adanya peraturan yang melarang PFAS di Indonesia. Itu salah satu jawaban yang relevan lah dibanding jawaban-jawaban lain. Mm-mm. Iya, jadi bahan PFAS itu bahannya chemical ya, berarti tidak terurai. Apa tidak akan pernah hilang gitu. Tapi kalau di Indonesia itu laku karena seperti kayak bahan pengawet. Banyak sih makanan yang mengandung PFAS di Indonesia tuh ada, cuman dari pemerintah sendiri tuh tidak ada karena mungkin kadarnya masih kecil lah ya. Kalau saya pernah baca tuh kadar kadar ininya tuh PFAS-nya masih kecil, jadi masih bisa tapi nggak tahu ketahuan atau gimana ya. Tapi saya rasa sih karena satu tidak ketahuan, dua kurangnya di Indonesia itu regulasi ya atau aturan yang ketat tuh susah sekali kalau di Indonesia. Ketiga, mereka itu karena ada apa ya? Karena mungkin dari lihat keadaannya kecil, jadi mereka kayak merasa ya sudah biasa saja gitu. Tetapi kalau kita makan itu lama-lama akan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Nomor 14. Apa efek dari VFAS yang disebut dalam teks? A. Menyebabkan gangguan imun dan kanker. B. Membantu meningkatkan daya tahan tubuh. C. Tidak berpengaruh pada kesehatan. Atau D. Membuat makanan lebih tahan lama. A Kak, menyebabkan gangguan imun dan kanker. Teks di atas membahas hal tersebut. Ya, betul. Jawabannya ini ya. Bisa ketahuan dari awal. Jadi menyebabkan gangguan imun dan kanker. Contohnya juga kalau kalian makan mie instan. Mie instan itu kan diurai itu 3 hari ya. Jadi maksimal kalian makan mie instan itu seminggu maksimal 2 kali atau paling bagus 1 kali. Karena ketika diuraikan itu tuh lama prosesnya. Makanya banyak orang yang kena usus buntu itu karena terlalu banyak makan mie ataupun makan pedas. Nah, jadi eh, saya sarankan ya untuk kalian ya nanti kalau makan mie instan ya bisa digabung dengan sayur ataupun protein yang lain. Dan airnya itu harus dibuang ya karena pertama kali kalian merebus mie instan, air yang pertama itu harus dibuang dulu. Ya, baru kalian ganti dengan air yang lain. Ini sekedar pengetahuan ya, maksudnya biar paham lebih lanjut. Nomor 15. Hubungan antara kalimat 9 dan 10 dalam teks adalah, tak dulu, kalimat 9 dan 10. Nggak ada ya Kak, Iya, yang nggak ada. ada, lewat aja lah. Nomor 16. Bacalah teks berikut. Pengasuhan lembut atau gentle parenting menekankan empati dan memberi pilihan pada anak.
Namun, pola ini memerlukan waktu dan disiplin tinggi dari orang tua. Penulis bertujuan untuk A. Mengapresiasi pola asuh lembut, B. Mengkritik pola asuh lembut karena sulit diterapkan, C. Menjelaskan manfaat pola asuh lembut, atau D. Menyatakan bahwa pola asuh ini tidak cocok di Indonesia. Belum bangun. Izin jawab. B. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Sebenarnya aku mention dulu. B itu jawabannya mengkritik pola asuh lembut karena sulit diterapkan. Em, aku gak tahu ininya ya apa nilai seberapa sulitnya menurut penulis dan penjawab. Namun yang jelas di sini terdapat gagasan pengasuhan lembut gentle parenting menekankan empati dan memberi pilihan pada anak. Namun pola ini memerlukan waktu dan disiplin tinggi dari orang tua. Jadi kalau menurut saya, namun atau tetapi ini kayak memberikan sanggahan dan memberi suatu pendapat atau kritik dari si penulisnya. Jadi kayak ini pengasuhan apa gentle parenting ini kayak gini loh, tapi ini tuh memerlukan waktu dan disiplin tinggi dari orang tua kayak gitu. Jadi menurut saya si namun atau tapi ini apa namanya penggambaran dari kritik penulisnya kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin yang lain ada bisa berpendapat. Mungkin ada lagi? Sudah Kak. Sedikit menambahkan sih Kak, Iya, boleh. ya menurut saya juga yang benar itu adalah B, karena di sini tertera namun pola ini memerlukan waktu yang disiplin tinggi dari orang tua. Secara tidak langsung teks ini itu melakukan kritik ya, pengkritikan pada pola asuh yang bisa dikatakan belum belum gentle parenting ya, dan kata namun ini adalah sanggahan dari pengasuhan lembut, menekankan empati dan memberi pilihan pada anak. Mm-mm. Ada lagi apa sudah? Ya, sikap penulis di sini kenapa polanya itu parenting ya? Karena itu jawabannya yang betul adalah B ya, mengkritik pola asuh lembut karena sulit diterapkan ya. Karena menekan empati dan memberi pilihan pada anak itu pola yang memerlukan disiplin tinggi dari orang tua. Ya, di sini penulis bertujuan untuk di Indonesia ini khususnya kalau angkatan saya dulu, saya angkatan milenial, ya kan, itu jarang sekali yang gentle parenting atau soft parenting itu enggak. Tetapi ketika diterapkan di pola gadget ya, ini gadget ya, Iya, kalian iya, gadget, iya. gadget ya. Nah, ketika Iya Kak ya. kalian diasuh dengan pola milenial itu akan sulit masuk gitu. Karena apa? Karena eh kalau saya lihat ya dari zamannya tahun 60-an, saya lupa kalau 60-an itu termasuknya gen apa ya. Itu mulai dari keras-keras ya sampai ke sekarang tuh mulai lembut gitu. Ibaratnya kalau saya dulu pernah mondok di Salafiyah itu. Itu yang bener-bener kalau pondokan zaman dulu itu ya kalau kita nggak bisa menghafal ya bener-bener harus dihukum gitu nggak hafal misalkan juz berapa itu harus dihukum gitu. Tapi kalau yang pesantren modern sekarang saya lihat itu kalau hukum sedikit pasti orang tuanya yang marah gitu. Padahal tujuan kita menghukum itu bukan benci sama anaknya, tapi kenapa? Kadang kalau jadi orang tua itu posisinya sulit, terlalu lembek anak manja, terus tidak mandiri, cengeng, dan cepat nangis. Terlalu keras mereka apa ya? Kalau terlalu keras itu mereka pasti disiplin, disiplin, tetapi ada rasa trauma.
gitu. Saya jujur saya memang angkatan milenial itu eh, banyak kali dari orang tua tuh ada traumanya lah sampai saya mau terapkan nanti jika saya punya anak saya nggak mau terlalu keras gitu ada rasa traumanya gitu tetapi ketika kita ditekankan dengan keadaan Indonesia sekarang kita itu akan jauh lebih multitasking kenapa yaitu apa karena kita sering ditekan otomatis kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang sulit ini gitu. Contohlah kayak Iran. Iran itu diembargo selama 40 tahun, tapi mereka bisa bikin rudal sebagus itu, drone secanggih itu. Karena apa? Mereka sudah biasa mau ditekan sama negara manapun, kita bisa apa namanya? Melawan empati-empati dari negara lain. Contoh juga dari negara Singapura. Saya lupa itu waktu berita ketika saya kecil banyak orang Singapura diusir dari negara Malaysia gitu. Sampai Perdana Menterinya saya lupa namanya Lee Kuan Yew apa ya. Itu sampai bilang baiklah kita harus membangun negara Singapura. Nah sekarang Singapura itu jauh lebih baik dari negara Asia manapun gitu. Ya itu karena sudah biasa ditekan tapi kita tuh kuat gitu. Ya paham ya. Ada plus minusnya tapi saya lebih suka zaman dahulu daripada sekarang. Lanjut nomor 17. Apa sikap penulis terhadap pola pengasuhan gentle parenting? A. Mendukung sepenuhnya tanpa kritik. B. Menganggap bahwa pola ini sulit diterapkan dan perlu penyesuaian. C. Menyatakan bahwa pola ini tidak efektif. Atau D. Mengabaikan manfaat pola ini. C. B Kak. Karena ada kritikan pola asuh pada kalimat pola ini memerlukan waktu dan disiplin tinggi dari orang tua. Seperti itu. Ada lagi? B. Kalau B saya B, Kak. Kak. Mm-mm. B Kak. Ya silakan. Alasannya apa? Karena kan karena kan Kak di situ dia untuk menekankan empati Kak. Jadi orang tua harus sabar sama kan tuh dia menegaskan membutuhkan disiplin tinggi. Jadi orang tua ya harus sabar Kak sama harus menekankan empati tersebut. Iya bagus. Ada lagi? Mungkin jawabannya yang berbeda. Saya B. Saya jawabannya B sih. Iya. Kenapa? Karena itu kan ada eh makanan yang tadi pilihan ada namun kalau ini bukan waktu. Nah, itu apa namanya? Perlu penyesuaian gitu, Kak. Oke. Ada lagi yang mungkin yang mau menambahkan? Oh sudah ya berarti. Apa sikap penulis terhadap pola pengasuhan gentle parenting ya? Jawabannya B ya, menganggap bahwa pola ini sulit diterapkan dan perlu penyesuaian. Kalau C, kalau kita bilang ini kan tidak efektif ya, menyatakan bahwa pola ini tidak efektif. Nah, kita ini belum belum tentu kalau efektif itu harus diterapkan dulu, baru uji coba dulu baru layak. Nah, sedangkan kalau kita lihat dan analisis dari kalimatnya, pengasuhan lembut gentle parenting menekankan empati dan memberi pilihan pada anak. Namun pola ini memerlukan waktu dan disiplin dari orang tua. Nah, di sini kan kata-katanya itu belum digunakan ya, masih ibaratnya berupa naratif lah, berupa cerita ya, cerita yang masih bukan cerita maaf, fakta yang tetapi dari sini tuh orang tuanya tuh belum belum melakukan gitu. Tetapi kalau dari kalimat di atas itu masih ini kalau dicoba di Indonesia cocok nggak ya? Nah, gitu ya. Jadi kalian harus lihat mana yang sekiranya kalimat ini memang sudah dilakukan atau belum. Jadi harus apa ya? Harus tahu kalimat ini tersirat, tersurat dan terjawab lah gitu untuk sebuah pernyataan tersebut.
Jadi jawabannya B ya, menganggap bahwa pola ini sulit diterapkan dan perlu penyesuaian yang tinggi. Nomor 18. Mengapa penulis menegaskan bahwa gentle parenting membutuhkan disiplin tinggi? A. Karena pola ini melibatkan pemberian hadiah dan hukuman. B. Karena orang tua harus sabar dan empati serta memberi pilihan. C. Karena pola ini tidak memerlukan waktu. Atau D. Karena pola ini hanya cocok untuk orang tua kaya. B, Kak, jawabannya B. B. Izin ya, Kak, karena di situ di teksnya sudah menjelaskan bahwasanya pola ini harus memerlukan sabar dan empati yang tinggi. Sedangkan yang kita tahu tuh sabar dan empati itu memerlukan disiplin yang tinggi karena kalau tidak disiplin, ketika kita marah, kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa saja meluapkan emosi itu. Hmm, Cukup, Kak. ya, baik. Ada lagi mungkin mau nambahkan alasannya? Baik, sudah ya berarti ya. Mengapa penulis menegaskan bahwa jantai parenting membutuhkan disiplin yang tinggi? Ya betul, jawabannya B. Karena orang tua harus sabar dan empati serta memberi pilihan. Jadi kalau orang tua di Indonesia itu kita agak sulit ya. Tapi nggak tahu sih kalau saya pribadi sih lebih suka yang gentle. Artinya gentle ini tuh kita harus sabar, tetapi bukan bukan lemah juga gitu, sabar. Kalau misalkan sabar ini ya, sabar itu dalam Islam itu bukan kalian ditonjok terus kalian diam aja, bukan ya. Sabar itu kita sudah melakukan yang terbaik, keluar dari zona yang tidak nyaman. Nah, kita lakukan yang terbaik, itu sabar tuh yang seperti itu. Nah, ketika kita punya anak, otomatis kan kesabaran kita kan bertambah kan, ya kan, mulai dari nangis terus minta makan, dari tidur segala macam. Nah, itu kalian itu harus sabar. Nah, timbullah rasa empati itu ketika kita sudah mulai kesabaran kita diuji. Nah, mulailah kita berempati. Empati itu kan berarti kan bukan sekedar ya aku sayang sama anak kita, bukan, tapi kita itu harus apa namanya, melakukan sesuatu yang agar eh, anak-anak kita itu menjadi lebih baik. Nah, itu tuh dari penulis ini menerangkan bahwa kedisiplinan yang tinggi itu memang harus dilakukan ya. Jadi disiplin tinggi ini bukan hanya sebagai orang tua ya, kalian sebagai pelajar juga harus punya disiplin yang tinggi, apalagi kalian mau masuk ke kampus. Jadi harus punya eh, target lah, seperti itu. Nomor 19. Menurut penulis, apa kendala utama ibu yang ingin menerapkan gentle parenting? A. Tidak punya banyak waktu. B. Tidak peduli terhadap anak. C. Tidak tahu cara mendidik. Atau D. Tidak ingin anak bahagia. C, Kak. C. Apa ini alasannya kenapa? Karena ya tidak tahu cara mendidik, karena kalau orang tua sudah tahu caranya mendidik, pasti akan lebih sabar, pasti akan lebih empati, dan memiliki disiplin yang sangat tinggi untuk mengurus anaknya, Kak. Eh, A kayaknya, Kak, kan memerlukan waktu itu di situ penulisannya. Ya, Izin ada lagi? menjawab, Kak. Ya, boleh. Izin. Balik lagi ke pilihannya, Kak, tadi aku gak ngeliat lupa. Ke bawah ke bawah. Ya. Aku setuju sama si ini Kang Najar. Aku setuju kalau tidak punya banyak waktu, karena di situ kritiknya memerlukan waktu. Jadi otomatis parent ini bermasalah akan waktu kayak gitu. Nah, saya lebih setuju di situ. Ya, ada lagi? Sudah ya. Jadi menurut penulis, apa kendala utama ibu yang ingin menerapkan gentle parenting ya? Kalian cukup lihat teks di sini aja bahwa di sini memerlukan waktu dan disiplin tinggi ya. Bukan karena orang tuanya tidak tahu cara mendidik. Karena kan kita ini kan ini maksudnya di sini belum dikatakan mendidiknya.
tetapi mengajarkan tentang pengasuhan gentle parenting ini menekankan empati dan pilihan, ya. Berarti bukan tentang cara mendidiknya, tapi ini loh pengasuhan parenting ini pentingnya menekankan ini, fungsinya ini, ya. Tetapi mereka itu bukan tidak tahu cara mendidik, ya. Itu karena kan tahu mereka apa cara mendidiknya, yaitu dengan menekankan empati. Tetapi penulis ini apa kendalanya ibu-ibu tersebut? Ya, itu adalah tidak punya waktu. Karena kalau punya waktu yang banyak, pasti orang tua mendisiplinkan anak-anaknya juga tinggi. Nah, kenapa banyak di Indonesia sekarang yang kurang gentle parenting? Karena orang tua kebanyakan sekarang tuh bekerja semua. Jadi mereka tuh anak-anak cukup dititipkan ke daycare, habis itu diambil lagi. Nah, sedangkan waktu mereka tuh terbatas di rumah dan sudah terbagi di tempat kerjaan seperti itu. Lanjut, sekarang kita ke nomor 20. Apa solusi yang disarankan penulis untuk ibu yang sibuk tetapi ingin menerapkan gentle parenting? A. Menolak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. B. Mengabaikan pola asuh ini. Atau C. Menyewa dan melatih pengasuh agar menerapkan pola ini. Atau D. Memberi hadiah agar anak patuh. Boleh kembali ke teksnya dulu, Kak. Ya, siap. Kayaknya yang kayaknya. Menurut saya yang C, Kak. Maaf, Kak, Yang boleh kembali. Yang oke. C, Yang menyewa dan melatih pengasuh agar menerapkan pola ini. Ya, menurut saya yang itu karena dengan kita melatih dan menyewa pengasuh itu, kita kayak gimana ya? Kayak diwakilkan lah begitu, Kak. Menurut saya tuh dengan pengasuh ini. hmm. Tapi kita tuh harus benar-benar mengawasi si pengasuh ini gitu. Cukup, Kak. Tapi menurut saya Ada A lagi? sih, Ya, menurut saya silakan. A. Ini mah Kang Nazar dulu, pendapat habis itu saya saya, nih ya. Kang Nazar dulu. Pendapat saya ini mah ya. Sama-sama, Menolak bekerja sama-sama. Ya, dan menjadi ibu rumah tangga. Karena Ya. mau segimanapun kita menyewa pengasuh yang baik, pengasuh itu tidak akan bisa menggantikan sosok seorang ibu. Ini juga dalam konteksnya, ini teh si ibunya bekerja atau enggak sih? Bekerja ya? Mm-mm. Iya, sibuk bekerja. Menurut saya sih menjadi ibu rumah tangga kalau ada bapaknya. Gitu. kalau ada bapaknya. Terima kasih ya. Waduh. Iya, boleh. Ada lagi nggak? Saya. Mm-mm. Sebenarnya kalau saya ada sebenarnya ada dua pilihan sih. Kalau misalkan realistisnya, menurut saya lebih baik menolak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga karena ya bagi seorang ibu emang pada dasarnya emang harus di rumah dan harus menjaga anak menurut saya. Tapi kalau berdasarkan logika dan penulisan, menurut saya memberi empati itu lebih cocok ke nomor D, memberi hadiah karena di situ peran orang tua kita ada memberikan hadiah juga. Jadi biar kesannya anak tuh menerima sebuah empatik dari orang tuanya kayak gitu. Itu sih menurut saya. Kalau realistis aslinya milih A sih. Mm-mm. Ada lagi? C ketang C jadinya. Sesuai dengan konteks teks aja. C berarti. Karena kan itu tadi ibu yang sibuk tetapi ingin menerapkan gentle parenting, ya udah berarti nyewa tapi dengan pengasuh yang sudah kita beritahu untuk menerapkan pola asuhan gentle tadi seperti itu. Terima kasih. Iya. Kalau izin ya, Kak. Iya, boleh. Kalau yang dari Septian itu kalau yang D itu menurut saya kurang tepat sih. Soalnya kalau anak terus menerus dikasih hadiah tuh nanti jadi kayak gimana ya? Jadi kayak minta terus menerus gitu, Kak. Gitulah, cukup, Kak. Menurut Baik. pengalaman pribadi ya, Mas. Iya ya. Aduh, kejebak Itu masalahnya pertanyaannya di situ tuh. Ada yang mau nambahkan lagi? Silakan. Udah berarti ya. Nah, kalau secara dari teks, konteks dari soal, itu jawabannya C, ya, menyewa dan melatih pengasuh agar menerapkan pola ini.
Tetapi kalau secara realistis, emang bagusnya itu A, menolak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Makanya kami bilang ibu itu adalah madrasah ulama, bukan, madrasah utama sebuah anak. Ya, karena kan kita apa-apa tuh pasti ke ibu dulu. Ya, tetapi kalau dari konteks kalimat yang tadi kita baca, itu adalah C, jawabannya menyewa dan melatih pengasuh agar menerapkan pola ini. Tetapi kalau misalkan si ibu ini kalau saya eh, ulang lagi ya, kalau dari lihat penulis ini menyewa pelatih itu kan berarti si ibu ini kan belum paham tuh, ya kan? Ibaratnya dia tahu resikonya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, tetapi dia tuh pingin tahu lebih jelas dan mendalamnya tuh seperti apa. Akhirnya kan disewalah pelatih. Nah, pelatih ini untuk memberitahu nih si ibu ini bahwa ngasuh anak tentang gentle parenting tuh seperti ini dan itu. Nah, tetapi kalau nanti akhirnya dia tetap bekerja, kalau saya nggak tahu soalnya dari teksnya ini, apa mereka si ibu tersebut tetap bekerja atau enggak, itu tergantung dari si ibu nanti. Kalau sudah dia menyewa dan melatih pengasuh, dia tetap bekerja, ya percuma kalau saya pribadi ya, karena buat apa kita menyewa dan melatih pengasuh itu kan fungsinya kan buat si ibu tersebut. Tetapi kalau misalkan sudah ibu itu menyewa dan melatih pengasuh, nah akhirnya dia akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Seperti itu ya. Ya antara konteks kenyataan, konteks dengan teks dan realistis itu berbeda ya. Jadi kita harus tetap lihat dari teks tersebut. Hmm, satu lagi ya. Nomor 21, bacalah teks berikut. Di Indonesia, polusi plastik menyebabkan kematian ribuan hewan laut setiap tahun. Gagasan utama teks tersebut adalah A. Polusi plastik di Indonesia sangat serius dan berbahaya. B. Hewan laut tidak terpengaruh oleh sampah plastik. C. Plastik adalah bahan yang ramah lingkungan. Atau D. Indonesia tidak perlu mengurangi penggunaan plastik. A Kak, A. Yang A, Jelas Kak. Kak harusnya sih. Iya, betul ya. Jadi, alasannya apa? Karena ada jelas di Karena teks Kak. oh ya, Di Itu teks kan pertama dia ada bilang plastik itu membunuh ribuan hewan laut. Jadi udah pasti kalau polusi plastik di Indonesia itu sangat serius dan berbahaya Kak. Mm-mm. Ada lagi mungkin? di situ kata Cukup, kuncinya Kak. kan ada polusi plastik juga kan Kak di Indonesia. Itu kata kunci pertama. Terus ada sangat serius dan berbahaya. Kenapa sangat serius dan berbahaya? Ada di dalam teks yaitu kematian ribuan hewan laut setiap tahunnya. Itu yang akan memperkuat konteks sangat serius dan berbahaya tersebut. Seperti itu. Iya betul ya. Jadi kalau lihat dari secara tes, gagasan utama dari tes tersebut adalah polusi plastik ya menyebabkan. Nah, menyebabkan itu kan berarti menguraikan kalimat kan. Berarti itu kan bukan kalimat intinya. Berarti yang jelas tertera itu adalah polusi plastik. Nah, mengapa polusi plastik ini menyebabkan ribuan hewan di laut setiap tahun? Bayangkan kalian ke Bali, itu banyak sampah banget di bawah-bawah laut. Sedangkan dari orang Indonesia itu ketika membuat sebuah rumah ataupun pabrik, coba deh kalian lihat di Jakarta, itu mereka tuh tidak membuat drainase dulu, tetapi langsung membuat rumah ataupun pabrik. Tetapi kita bingung nih cara ngebuangnya bagaimana. Akhirnya banyak limbah-limbah yang masuk ke perumahan sampai ke sumur-sumur. Nah, itu kan masuk. Tetapi kalau di Bali, kenapa banyak hewan ribuan laut mati? Itu mereka cara membuang limbah-limbah tersebut ke laut dan banyak juga dari wisatawan asing dan domestik banyak membuang sampah-sampah ke laut. Akhirnya mereka mati seperti itu. Paham ya semuanya ya? Paham, Kak. Paham. insya Kak, Allah. paham. Apakah ini pertanyaan terakhir Kak? Boleh. Soal terakhir. Maksudnya nanya apakah ini soal terakhir atau bagaimana? Ya, ini soal terakhir. Soalnya waktunya sudah jam 17.29. Siap Kak. Kakak, izin ya Kak. Iya, boleh. Ini Kak,
materinya PPT-nya. Oh iya, saya share. Maaf tadi misalkan ini ya ada beberapa teks yang hilang. Ya, silakan kalian bisa download. Kalian sudah mengisi presensinya kan? Sudah diisi pretest dan protesnya? Eh, presensinya di foto Yang dulu paling yang yang tulisannya tadi itu di awal. ya. Ya udah, cukup sekali aja. Oh, nggak ada post test berarti ya kak? Protesnya tadi pretest dan protes disatuin. Oh ya siap kak. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Semangat terus belajarnya. Semoga bisa masuk PTN-PTN yang ajib-ajib lah seperti itu. Tetap semangat. Amin. Amin, Amin, amin ya Kak, Allah. terima kasih. Amin Yang amin paling amin. amin ya Allah. Amin ya Amin. Allah, amin. Paling Terima paling kasih serius. Kak, terima Amin. Terima Iya, kasih. kasih. sama-sama. Mohon maaf lahir Syukron batin ya kak. kalau ada salah-salah. Assalamualaikum Oh warahmatullahi siap kak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam lanjutkan. warahmatullahi Kak, waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.